Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qobihak, NIM 1911109 dari kelas PAI 4D. Baik, di sini saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi makul metodologi pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Muhammad Rafiq Anwar. Baik, saya lanjut saja. Di sini saya akan membahas tentang latihan penerapan metode simulasi 1 mata pelajaran usul fiqh. Baik, yang pertama itu materinya itu pengertian hukum taklifi. Hukum taklifi menurut para ahli usul fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat. Hukum taklifi juga berarti hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf. Yang kedua itu pembagian hukum taklifi. Hukum taklifi dibagi menjadi 5 macam, yaitu al-ijab, al-nadab, al-tahrim, al-karahah, al-ibahah. Dan itu penjelasannya dari kelima hukum tersebut itu wajib. Secara pertama, wajib. Secara etimologis, kata wajib berarti tetap atau pasti. Secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Al-Karim Zaidan, ahli hukum Islam berkebangsaan Irak, wajib berarti sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan oleh Allah dan Rasulnya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf. Dan apabila dilaksanakan mendapat pahala dari Allah. Sebaliknya, apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa. Hukum wajib dari berbagai segi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Bila dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban hukum wajib dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama wajib aini, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah baligh dan berakal tanpa kecuali. Kewajiban seperti ini tidak bisa gugur kecuali dilakukan sendiri, misalnya kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua wajib kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf, namun bila mana telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu dianggap sudah terpenuhi, sehingga orang yang tidak ikut melaksanakannya tidak lagi diwajibkan mengerjakannya. Misalnya kewajiban sholat jenazah. Selanjutnya, bila dilihat dari segi kandungan perintah, hukum wajib dapat dibagi kepada 2 macam, yaitu wajib muayyan, yaitu suatu kewajiban yang dituntut oleh adanya syarak dengan secara khusus atau tidak ada pilihan lain, misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat. Yang kedua itu wajib mukhayyar, yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif, misalnya kewajiban membayar kafarat atau denda melanggar. Selanjutnya, bila dilihat dari waktu pelaksanaannya, ada dua macam, yaitu wajib muakkad, yaitu satu yang dituntut syar'i untuk dilakukan secara pasti dalam waktu tertentu, seperti sholat 5 waktu. Masing-masing sholat ini dibatasi waktu tertentu, artinya tidak wajib sholat sebelum waktunya dan berdosa jika mengakhirkan sholat tanpa uzur. Yang kedua wajib mutlak, yaitu sesuatu yang dituntut syar'i untuk dilakukan secara pasti tetapi tidak ditentukan waktunya, seperti menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Dilihat dari segi ukurannya ada 2 macam, yaitu satu wajib muhaddad, yaitu kewajiban oleh syar'i telah ditentukan ukurannya, seperti zakat. Yang kedua wajib ghairu muhaddad, yaitu kewajiban oleh syar'i tidak ditentukan ukurannya, seperti bersedekah dan infak. Yang kedua itu hukum taklifi mandub. Kata mandub secara terminologi berarti sesuatu yang dianjurkan, sedangkan secara terminologi yaitu suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, di mana akan diberi pahala jika melaksanakannya, namun tidak mendapat dosa orang yang meninggalkannya. Seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, mandub terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan, yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jarang ditinggalkannya, misalnya salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Yang kedua sunnah ghairu muakkadah, sunnah biasa, yaitu sesuatu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun bukan menjadi kebiasaan, misalnya melakukan salat sunnah 2 kali 2 rakaat sebelum
sholat zuhur. Yang ketiga, sunnah al-zawid, yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai manusia, misalnya sopan santunnya dalam makan dan tidur. Yang ketiga itu hukum taklifi haram. Pengertian haram menurut bahasa berarti yang dilarang. Menurut istilah ahli syarak, haram ialah pekerjaan yang pasti mendapat siksaan karena mengerjakannya. Sedangkan secara terminologi usul fiqh, kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, di mana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah diberi pahala, misalnya larangan berzina. Dalam kajian usul fiqh dijelaskan bahwa sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan karena sesuatu itu mengandung bahaya bagi kehidupan manusia. Haram disebut juga haram, sesuatu yang diharamkan. Haram terbagi menjadi dua, yaitu haram yang menuntut asalnya sendiri adalah haram, artinya bahwa hukum syarak telah mengharamkan itu sejak dari permulaan, seperti zina, mencuri, salat tanpa bersuci, mengawini salah satu muhrimnya dengan mengetahui keharamannya. Yang kedua, haram karena sesuatu yang baru, artinya suatu perbuatan itu pada awalnya ditetapkan sebagai kewajiban, kesunahan, kebolehan, tetapi bersamaan dengan sesuatu yang baru menjadikannya haram, seperti sholat yang memakai baju kosob, jual beli yang mengandung unsur menipu, tolak bid'ah atau talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang haid. Itu selanjutnya hukum taklifi makruh. Secara bahasa, kata makruh berarti sesuatu yang dibenci dalam istilah usul fiqh. Secara bahasa, kata makruh berarti sesuatu yang dibenci dalam istilah usul fiqh. Kata makruh menurut mayoritas ulama usul fiqh berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan akan mendapat pujian, dan apabila sesuatu yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan akan mendapat pujian, dan apabila dilanggar tidak berdosa, seperti halnya berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan di siang hari pada saat berpuasa karena dikhawatirkan akan masuk ke kerongkongan dan tertelan. Yang terakhir itu mubah. Secara bahasa berarti sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan. Menurut para ahli usul fiqh adalah sesuatu yang diberikan kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Misalnya ketika dalam rumah tangga terjadi cekcok yang berkepanjangan dan dikhawatirkan tidak dapat lagi hidup bersama, maka boleh bagi seorang istri membayar sejumlah uang kepada suaminya agar suaminya itu menceraikannya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.